Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ke-11 kita untuk mata kuliah bahasa Arab keahlian. Dan di pertemuan yang ke-11 ini, buku yang akan kita baca bersama masih sama seperti pertemuan minggu lalu, yaitu buku Lamahatun Minat Tasawufi wa Tarikhuhu. Ini sebuah buku yang berkaitan dengan tasawuf, karena memang di 2 minggu ini kita membahas tentang buku bahasa Arab atau buku berbahasa Arab tentang tasawuf. Buku yang dikarang oleh As-Sa'ih Ali Husain. Minggu lalu kita masih di Al-Faslul Awal atau di bab pertama. Di bab pertama, sub pertama, maka minggu ini kita juga akan membahas selanjutnya. Ini minggu lalu ya, tentang ma huwa tasawuf, apa yang dimaksud dengan tasawuf. Maka sekarang kita akan membahas judul yang sangat pendek sekali atau tema yang sangat pendek sekali di sini, hanya 1 halaman, tentang at-tasawwufu falsafatu hayah. At-tasawwuf falsafatu hayah artinya apa? Sempat disinggung di sub sebelumnya tentang tasawuf itu adalah sebuah filsafat hidup. Sekarang apa yang dimaksud dengan at-tasawwuf falsafatu hayah? Nah, saya akan bacakan. At-tasawwufu biwasfihi falsafatu hayatin wa manhaj suluk isti'dadan lil akhirati laisa khasan bil muslimin. At-tasawwuf dengan sifatnya yaitu sebagai falsafatu hayah, sebagai filsafat kehidupan, filsafat hidup, wa manhaj suluk, dan sebagai metode dalam menjalani kiat-kiat untuk menjadi seorang salik gitu ya. Isti'dadan lil akhirah, yang mana jalan-jalan tersebut dilakukan sebagai bentuk menyiapkan diri untuk akhirat. Laisa khasan bil muslimin, tidak hanya khusus atau istimewa atau spesial atau hanya ada di orang-orang muslim saja gitu ya. Wala bil aqaid allati tamat ila aslin wa marja' samawi, dan juga bukan hanya dimiliki oleh keyakinan bil aqaid allati tamat ila asli wa marja' samawi, yang mana merujuk kepada keyakinan agama samawi gitu. Artinya apa? Artinya tasawuf dalam pengertian sebagai filsafat hidup, filsafat kehidupan yang mengajarkan pengikutnya untuk menyiapkan diri terkait dengan akhiratnya. Maka itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang muslim saja, tetapi juga tidak diajarkan dalam keyakinan samawi saja gitu, agama-agama samawi saja, seperti Nasrani maupun Yahudi gitu. Bal innahu syai'un fil mu'taqadat al-wad'iyah, tetapi juga muncul dalam keyakinan al-wad'iyah. Al-wad'iyah itu agama-agama ardi, agama-agama yang diciptakan oleh manusia gitu. Nah, fi mu'taqadat as-Sin wal Hindi wal Yunani wa ghairihim min syu'ubil ardi alladzina sajalat hadaratihim wa falsafatihim. Nah, tetapi juga muncul dalam keyakinan manusia, misalnya contoh dalam keyakinan orang-orang Cina, dalam keyakinan orang-orang India, kemudian orang-orang Yunani, wagorihim, dan lain sebagainya, min syu'ubil ardi, dari bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, alladzina sajalat hadaratihim wa falsafatihim, yang mana telah terdaftar atau telah tersusun atau yang diketahui tertulis peradaban mereka gitu, dan filsafat mereka. Wallahu tuqusun qad yatashabaha ba'daha ma'al ba'di wa qad yakhtalif. Dan mereka itu memiliki
tukus itu folklore itu dongeng atau cerita-cerita rakyat gitu yang turun temurun, qad yatashabaha ba'duha ma'al ba'di, yang mana bisa saling sama atau saling menyerupai gitu, antara satu dengan yang lainnya, tapi juga ada yang yahtalif, tetapi juga ada yang berbeda. Oke, saya ulangi sekali lagi penjelasan dari paragraf ini, bahwasanya tasawuf dalam pengertian filsafat kehidupan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang muslim saja, juga bukan hanya dimiliki oleh keyakinan yang bersumber dari agama-agama samawi yang diturunkan kepada para nabi, tetapi juga itu muncul pada bangsa-bangsa yang memiliki peradaban maupun filsafat yang luhur gitu, seperti dalam bangsa atau seperti yang ada pada bangsa Cina, bangsa India, bangsa Yunani kuno dan lain sebagainya gitu, yang mana dari ajaran-ajaran mereka ini, pemikiran-pemikiran mereka tentang tasawuf ini atau filsafat kehidupan ini, ada yang saling sama atau ada yang mungkin ada kesamaan, tetapi ada juga yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, ini isi dari paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, wa idza kunna najidu musliman sufian wa masihiyan au budiyan kadzalik, kalau misalnya kita menemukan seorang muslim yang sufi atau seorang masihi, seorang nasrani gitu, atau seorang yang Buddha, sama-sama seperti itu, atau sama-sama berperilaku sufi wala nash'ur yata'aradu fi dzalik bita'arudin fi dzalik, dan kita tidak merasakan ada perbedaan di antara mereka, famaraddu hadza ila anna tasawufi naz'atu minan naz'at al-fardiyah, maka itu karena dalam hal ini tasawuf itu adalah sebuah kecenderungan yang bersifat individual. Saya ulangi sekali lagi, kalau misalnya kita menemukan ada seorang muslim yang berperilaku sufi, dalam arti dia memiliki filsafat hidup untuk mencapai kehidupan akhiratnya itu dengan kiat-kiat tertentu, dengan cara-cara tertentu, entah dengan zuhud atau tawakal, sabar, syukur dan lain sebagainya, itu baik seorang muslim maupun seorang masihi maupun seorang Buddha dan lain sebagainya, dan tidak ada perbedaan di antara satu keyakinan dengan keyakinan lain dalam praktek tersebut gitu, maka itu disebabkan karena apa? Karena sebetulnya tasawuf itu merupakan kecenderungan yang sifatnya individualistik tadi, bukan walaysa firqah au nahlah taltazimu biha majmu'at minal 'amma, dan bukan bagian dari amalan-amalan yang sifatnya kolektif, amalan-amalan yang sifatnya kelompok, yang sifatnya komunitas-komunitas itu. Jadi tasawuf itu bukan amalan kelompok, tetapi sebetulnya adalah amalan-amalan yang sifatnya individualistik gitu. Makanya kalau ada keyakinan tertentu yang melatar belakangi mereka, itu bukan karena Islamnya, atau bukan karena Masehinya, Kristennya, bukan karena Katoliknya, bukan karena Budanya, bukan karena Hindunya dan lain sebagainya, tetapi sebetulnya itu kembali kepada amalan-amalan individualistiknya tadi. Ini yang tertulis dalam paragraf ini. Dan di paragraf terakhir, walihadzas sabab, dan oleh sebab itu, yumkinuna an nulahidha fil mujtama'al islami iddia at-tasawuf 'inda sunni wa syi'i wa 'inda al-hanafi wal maliki ila akhirih. Maka dari itu mungkin kita perlu memperhatikan gitu, perlu mengobservasi gitu, bahwasanya dalam komunitas Islam gitu ada klaim-klaim tasawuf gitu, yang mana klaim-klaim itu
dikatakan oh ini adalah tasawuf Sunni, ini tasawuf Syi'i itu dari kata Syiah ya, ini tasawuf Hanafi, madhab Hanafi, ini tasawufnya madhab Maliki gitu, dan sebagainya. Karena apa? Karena sebetulnya tasawuf itu yang tertulis di sini adalah amalan individu gitu, bukan sebuah ajaran yang basisnya adalah kelompok-kelompok tadi gitu. Misalnya seperti kelompok Sunni atau kelompok Syiah, kelompok Hanafi, kelompok Maliki gitu. Jadi lebih kepada amalan-amalan yang bersifat individualistik. Saya kira itu isi dari judul ini tentang at-tasawwufu falsafatu hayah. Tasawuf itu adalah sebuah filsafat hidup ya. Filsafat hidup bagaimana kiat-kiat cara jalan untuk mempersiapkan diri menuju akhirat gitu. Oke, ini nah sekarang karena materi ini cukup pendek sekali, maka setelah ini saya tidak akan memberi tugas berupa membaca ulang dan menerjemahkan atau menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, tetapi saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Arab yang jawabannya ada pada teks ini. Silahkan mencari jawaban sesuai dengan kalimat yang ada pada teks ini. Oke, pertanyaannya nanti saya akan share di grup, tetapi saya bacakan dulu. Di sini ada 3 pertanyaan saja. Yang pertama adalah sesuai dengan teks yang kita baca tadi. As-su'alul awal, ma huwa at-tasawuf liwasfihi falsafatu hayah. Apa itu tasawuf dalam pengertian filsafat hidup? Itu pertanyaan pertama. Kemudian as-su'alul tsani, pertanyaan yang kedua adalah hal tasawuf aslun min marja' samawi. Apakah tasawuf itu adalah aslinya itu bersumber dari agama-agama samawi gitu. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiganya adalah limadha la yata'aradu baina muslim sufiyan wa masihiyan au budiyan kadzalik. Kenapa tidak ada perbedaan atau seringkali tidak kita temukan perbedaan antara seorang muslim yang sufi atau seorang masihi ataupun seorang Buddha yang melakukan amalan-amalan sufi tadi. Kenapa kita tidak menemukan perbedaan gitu? Apa penyebabnya gitu? Atau seringkali kenapa tidak muncul perbedaan gitu? Apa yang menjadi sebabnya? Jadi itu 3 pertanyaan yang nanti silahkan cari jawabannya pada teks ini, kemudian ditulis dalam sebuah kertas, al-jawab al-awwal, al-jawab as-tsani, al-jawab as-tsalits, dengan nama masing-masing di atasnya dan juga NIM-nya. Kemudian silahkan diunggah di Instagram seperti biasa dengan hashtag bahasa Arab keahlian 11 angka ya, hashtag bahasa Arab keahlian 11. Untuk deadline nanti kita sampaikan pada WhatsApp group. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.